Baik, saya akan mencoba ya untuk meresapi berita ini, walaupun kita sudah melakukannya dari hari ke hari selama kita di pemilihan Tuhan. Tapi ada fokus yang ingin disampaikan gereja ini adalah mengikuti jejak iman Abraham. Tadi sudah dijelaskan, di-sharekan mengenai siapakah Abraham dan bagaimana dia didatangi oleh Allah dan bagaimana responnya, bagaimana kehidupan selanjutnya. Juga tadi sudah diingatkan juga mengenai bahwa Abraham itu dalam kehidupannya tidak mulus-mulus. Bisa juga dia gagal. Dan memang juga diceritakan di situ pada saat dia keluar dari tanah yang dijanjikan itu, bahkan sampai ke Mesir, dia sampai berdusta demi keselamatan diri. Tetapi Allah tetap mengasihi dia dan akhirnya melalui kedaulatan Allah dia memang selamat, bahkan hartanya bertambah, tetapi dia diusir dari Mesir. Kembali lagi ke situ. Salah satu ada dua kalau saya melihat di garis besar berita FKKP ini ya, ada dua bagian besar yang ditampilkan, yaitu yang pertama itu mengenai Abraham itu sendiri, kemudian yang kedua itu disinggung hari ini mengenai di Perjanjian Baru, yaitu ministry rasul. Nah, kalau di Abraham di sini disangkutkan, dikaitkan dengan Kristus. Ya, tadi disinggung tentang keturunan yang disinggung di kitab Kejadian itu, yang dimaksud hanya satu keturunan. Dan siapakah keturunan ini? Ialah Kristus. Kemudian Kristus, Allah yang melalui proses ini sampai menjadi roh pemberi hayat, roh hayat ini. Dan waktu kita percaya, kita menerima roh ini, kita menjadi juga bersatu dengan Kristus ini. Kita disebut juga sebagai anak-anak Abraham. Nah, oleh karena kita anak-anak Abraham, waktu kita mendapat roh hayat ini baru pertama ya, ini bukan disinggung Abraham punya kehidupan mezbah. Waktu kita kelahiran kembali, kita belum ada mezbah. Kita perlu membangun mezbah, yaitu korban bakaran ya, bukan korban penebus salah. Korban bakaran ini berbeda dengan korban penebus salah. Di kitab Imamat pasal 1 itu ada korban bakaran ini. Jadi kalau korban bakaran ini harus dibakar ya. Nah, dibakar sampai habis. Kemudian tadi juga sudah disinggung mengenai kemah ya. Kemah ini ada setelah ada persembahan total diri kita, yaitu warisan Allah, pemberian Allah yang bisa kita gunakan selama hidup di dunia ini. Tadi dikatakan kemah itu tidak menetap, berarti dari mezbah juga berarti kita tidak dikuasai oleh barang-barang yang ada di dunia, segala sesuatunya yang ada di dunia ini. Ya, karena apa? Karena itu pemberian Allah. Apa yang Allah beri bisa kita terima, apa yang Allah minta harus kita lepaskan, kita berikan. Nah, inilah kehidupan mezbah dan kemah. Juga disinggung kehidupan Abraham ini hidup oleh iman. Makanya dia yang pertama sebagai hidup oleh iman ini, kita mengikuti jejak iman, ya, hidup oleh iman. Saya share sedikit yang mungkin agak ya tidak ditampilkan diberitakan di sini. Itu
satu buku oleh Watchmeni yang judulnya Hidup oleh Iman. Singkatnya, itu digambarkan seperti melalui 2 gunung dan 1 gua. Gunung pertama itu ciri khas gunung ini, maksudnya kehidupan gunung adalah kehidupan puncak. Pada saat kita menerima firman Tuhan, janji Tuhan, kita senang sekali. Ya. Tetapi itu belum kehidupan yang sejati di kita. Pada suatu saat karena kedaulatan Tuhan, kita harus melalui proses gua yang gelap. Ini mungkin kita tidak kehendaki. Tetapi gambaran masuk gua yang gelap ini adalah kita tidak bisa melihat apa-apa. Bahkan yang kita punyai waktu di gunung ini. Ya. Akhirnya setelah keluar gua, kita baru bisa mengalami tadi ya, pengalaman apa? Bisa mengalami iman yang sejati ini. Inilah gunung yang kedua. Pengalaman yang sejati, kebenaran yang kita dapat dari Tuhan adalah di gunung kedua ini, bukan gunung pertama. Mungkin gunung pertama penuh kebahagiaan ya, sukacita, tetapi melalui satu perasaan ya, melalui suatu di luar kita, melalui suatu situasi, ini ada satu ujian bagaimana kebenaran ini kita pegang. Ya, kemudian pengalaman gunung kedua inilah yang sejati. Kemudian di bagian kedua ini membicarakan mengenai kehidupan perjanjian baru, yaitu ministry kerasulan. Saya akan bacakan ministry kerasulan yang bekerja sama dengan ministry surgawi Kristus, berperang bagi saudara melalui berdoa syafaat bagi kaum saleh menurut Allah dan ekonominya, dan melalui meministrikan Allah yang telah melalui proses ke dalam kaum saleh bagi suplai dan kenikmatan yang menang untuk mereka. Jadi ministry kerasulan ini membuat kita itu memperhatikan orang lain, yaitu dengan istilah menggembalakan tadi. Kalau Abraham itu memperhatikan Lot, walaupun Lot itu istilahnya ya tadi ya sudah tidak mengikuti seperti mau terpisah gitu ya, tetapi masih diperhatikan oleh Abraham ya. Melihat keadaan Lot, mendapat kabar Lot yang ditawan ya, yang dirampas hartanya, itu dia tidak tega. Ini seperti kita memperhatikan kaum beriman yang lain. Kita juga berdoa ya kepada mereka ini. Menurut Allah, menurut ekonominya, kita juga menyuplai, meministrikan Allah ini. Di gereja ada, di lokal ada para penatua, sekerja, ya kita semua mengikuti jejak Allah ini, mencari mendapatkan umat yang telah dipilih oleh Allah. Kita tidak tahu, tetapi kita hanya melakukan. Di Matius 8 itu kita menerima, kemudian kita pergi, ya, mendapatkan mereka. Menggembalakan ini ada 2 aspek, ya, yaitu mengasuh dan merawat. Ya. Mengasuh di sini kita insani ya, bagaimana membuat hubungan dengan mereka ini hubungan yang baik, senang, menyenangkan, ya. Kemudian merawat ini adalah soal memberi makan, meministrikan. Kedua hal ini sangat penting sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Kita telah mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tetapi untuk melakukan itu kita membutuhkan hadirat Tuhan. Bukan yang terpisah dari Tuhan, bukan hadirat kita sendiri, tetapi hadirat Tuhan. Di sini dikatakan untuk bisa merawat orang dengan Kristus, pertama-tama harus mencari Kristus, mendapatkan Kristus, menikmati Kristus, dan berbagian dalam Kristus. Inilah pengalaman iman kita seharusnya. Seperti bagaimana Abraham, ya, waktu Tuhan menampakkan dirinya, dia diinfus. Ini bukan, tadi disebutkan bukan kemauan Abraham sendiri. Kemauan kita pun tidak mampu, ya. Kita mau mencari Allah tidak dapat, tetapi
ada kesaksian Saulus, orang yang seperti apa ya, kita tahu dia orang yang mencari orang Kristen, orang yang menyeru nama Tuhan ini untuk apa? Untuk ditangkap, disiksa, dipenjarakan, ya bahkan dibunuh. Ya. Tetapi waktu Tuhan datang kepada dia diinfus, dia tidak berdaya, hanya bisa menerima. Inilah iman yang sejati kita. Demikian juga waktu kita mendapatkan orang, kita harus membawa orang ini kepada Allah, bukan pada diri kita atau mungkin pada kelompok kita, tetapi kepada Allah. Kita persembahkan kepada Allah untuk mereka bisa nampak Allah, supaya imannya ini adalah iman yang pemberian Allah, bukan karena kita. Mungkin kita bisa baik kepada dia mungkin sungkan ya, mungkin bisa mendapatkan pekerjaan, mungkin bisa mendapatkan sesuatu, dia mau karena itu. Tetapi ini tidak tepat. Kita perlu membawa orang kepada Allah sampai dia menampak Allah, dia mendapatkan Allah. Puji Tuhan, inilah iman yang kita ikuti, jejak kita, iman ini kepada Bapa kita, leluhur kita Abraham. Amin. Baik, saya akan